Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadal muttaqina siratal mustaqim wa faddalahum bil fawzil azim. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdul mursalin. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammadin dil qalbil halim wa alihil mahbubin wa ashabil mamduhin wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin.
Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun wa lam yutuh fala yaqrabanna musallana. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di hari Jumat berketepatan tanggal 10 Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, panjang umur serta kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bosan-bosannya kita bersolawat kepada baginda Rasul, dan tidak bosan-bosannya kita untuk selalu mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai kita bangun tidur sampai dengan kita beraktivitas, bahkan sampai kita mau tidur kembali, semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama untuk selalu tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan jika ketakwaan ini sudah tertanam mendarah daging dalam diri kita, yakinlah terhadap janji yang Allah berikan kepada kita berupa kemudahan dalam segala urusan. Akan diberikan rizkinya dari arah yang tidak disangka-sangka, dan akan dicukupkan seluruh keperluannya sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan membukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan memberikan rizkinya dari arah yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahmatullah. Barangkali ada di antara kita saat sekarang ini sedang dihadapkan dengan berbagai macam persoalan kehidupan. Masalah demi masalah datang bertubi-tubi. Utang piutang belum terbayarkan. Inilah momen terbaik, inilah waktu terbaik untuk kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seluruh persoalan kehidupan yang menghimpit, yang dihadapkan di depan mata kita, insyaallah Allah akan membantunya dan akan memberikan solusinya. Dan yang masih kekurangan dengan materi, maka Allah akan dicukupkan seluruh utang piutang kita. Insyaallah akan diberikan kelunasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan kita akan terarah karena takwa merupakan bekal yang paling penting dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, sehingga akan menjadi kita sukses dalam kehidupan akhirat yang kekal dan abadi nanti. Sesuai dengan firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Dzulhijjah ini biasanya identik dengan 3 ibadah yang mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tersebut adalah ibadah salat, ibadah berkurban, dan ibadah haji. Selain memupuk ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, 3 ibadah ini mengandung banyak nilai-nilai dan hikmah yang mampu menjadikan kita pribadi yang baik dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nilai tersebut adalah kepasrahan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala.
atau yang kita kenal dengan tawakal. Tawakal adalah memasrahkan setiap perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah kepada Allah bermakna memilih menjadikan Allah sebagai zat yang memutuskan dari setiap perkara yang dihadapi oleh seorang hamba. Kepasrahan ini menjadi sebab dicintai kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, "Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, mari kita resapi nilai-nilai kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari 3 ibadah yang identik pada bulan Dzulhijjah ini. Pertama yaitu salat. Sejak awal pelaksanaannya kita sudah memasang komitmen. Kita sudah ikrar kepasrahan kita, kepasrahan diri kita, dan kita menegaskan bahwa solat yang kita lakukan semuanya hanya karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam solat kita fokus dan menyerahkan solat kita, hidup kita, dan mati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran disebutkan, "Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai kepasrahan ini juga yang harus kita teruskan di luar solat dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kepasrahan ini juga harus tetap diiringi dengan ikhtiar atau usaha, bukan hanya pasrah begitu saja. Jika kita sudah berusaha dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran yang tadi khotib bacakan di awal, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita ada yang bertanya, ada orang rajin sholatnya tapi masih saja bermaksiat. Ada orang rajin sholat tapi kenapa masih makan uang rakyat, atau bahasa kerennya korupsi. Ada orang rajin sholat tapi tetap hidupnya susah dan bahkan gak pernah sehat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun banyak sholatnya, walaupun rajin sholatnya, akan tetapi karena sholatnya tidak benar, sehingga tak ada efek, tidak ada asar, dan tidak pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang sholatnya benar, dia akan tertutup hatinya dari berbuat maksiat dan angkara murka. Tanha anil faksya'i wal mungkar. Orang yang sholatnya baik tak mungkin punya kecenderungan anarkis. Orang yang sholatnya benar tak akan mengambil hak orang lain, apalagi mencuri haknya orang lain. Karena dengan ibadah yang baik Allah akan mencukupkan, Allah akan menutup kesempatan baginya untuk berbuat dolim pada dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika sudah banyak sholatnya, namun selalu pusing, namun selalu galau karena banyak urusan, maka kuncinya tingkatkanlah kualitas sholatnya dengan baik dan benar. Boleh jadi lantaran sholatnya kurang beres dan tidak pernah khusyuk, tergesa-gesa saat melakukan sholat, seakan-akan cukup untuk menggugurkan kewajibannya saja. Mau mengejar apa harus kita tergesa-gesa saat menghadap dan mengingat keagungan Allah. Orang kita melakukannya cuma 5 kali dalam sehari semalam. Juga waktunya enggak panjang-panjang amat. Paling sekitar 5, 7 atau 10 menit. Waktu yang sangat pendek dan singkat. Tetapi waktu singkat itu, waktu yang sangat pendek itu, di dalamnya ada zikir-zikir terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka lakukanlah dengan fokus dan rileks, penuh dengan kekhusyuan. Di dalam salat ada bacaan Al-Fatihah sebagai surat terbaik dari kitab Al-Quran. Ada takbir, ada tasbih, ada tahmid, dan ada sholawat kepada baginda kita Rasulullah SAW. Dan
bahkan terkandung kelengkapan doa untuk kesuksesan dan kemaslahatan hidup bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam salat jika kita merasa bergelimang dosa dan kesalahan dalam menjalani hidup ini, maka di dalam salat sudah ada bacaan istighfar. Kita tidak sesaat duduk di antara dua sujud kita membaca Rabbik firli. Jika kita merasa rendah dan gelisah, maka di sana ada permintaan agar dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita membaca warhamni. Jika kita merasa kekurangan, maka kita pun minta dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam salat membaca wajiburni. Jika kita dihadapkan dengan berbagai macam kritikan dan penghinaan, hujatan, caci maki serta bulian terhadap kita, maka di dalam salat ada permintaan untuk diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membacanya warfa'ani. Jika kita ingin ditambahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam salat ada permintaan agar diberkahi rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita membaca warzukni. Jika ilmu kita merasa kurang dan takut tersesat dalam hidup ini, maka di sana ada permintaan agar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di dalam salat membaca wahdini. Jika badan kita sering meriang, badan kita sering sakit-sakitan, bahkan kita putus asa untuk sembuh, maka di sana ada permintaan agar disehatkan dan disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membacanya wa'afini. Dan yang terakhir doa kita dalam salat. Dan jika kita khawatir pada amarah dan murkanya Allah, maka di sana ada permintaan agar dimaafkan dengan bacaan wa'fu'ani. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang apa kita minta setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada 8 item, ada 8 yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya lengkap untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dari itu, di suasana Dzulhijjah ini, mari kita fokuskan pikiran kita, kita relakan pikiran kita untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan Dzulhijjah ini, yaitu ibadah kurban. Kurban merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah sebagai pengingat bahwa kita sudah diberikan nikmat yang banyak dalam kehidupan ini. Hal ini tertuang dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakan salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain memiliki dimensi vertikal, yakni semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kurban juga memiliki dimensi sosial, yakni berbagi rezeki dengan orang lain. Dalam ibadah ini kita harus mengeluarkan uang untuk membeli hewan kurban dan dibagi-bagikan kepada orang lain. Tentu tidak semua orang mau mengeluarkan hartanya untuk melakukan hal ini. Masih banyak orang yang tidak rela, atau masih banyak orang yang masih mikir-mikir, atau masih banyak orang yang memperhitungkan hitung-hitungan dengan hartanya sehingga tidak mau berkurban. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya, man kana lahu sa'atun walam yudah fala yaqrabanna musallana. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang punya kemampuan tetapi ia tidak mau berkurban, maka jangan mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang saat sekarang ini punya rizki, ayo kita semangat untuk berkurbannya. Dan kalau sekarang kita tidak bisa, masih terkendala dengan rizki, mudah-mudahan kita punya azam tahun depan bisa berkurban, insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya yang benar untuk menyembelih putrinya Ismail. Hal ini memberi isyarat bahwa sekalipun anak kandung sendiri, buah hati belahan jiwa, apabila diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan untuk menolaknya. Karena penolakan adalah sikap ingkar, sedangkan kepatuhan adalah perwujudan dari sikap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Namun demikian bukan berarti tradisi korban yang berwujud manusia itu tetap dipertahankan. Sebab pada saat pisau dihujamkan oleh Nabi Ibrahim kepada leher Ismail, Allah langsung menggantinya dengan seekor domba atau kibas. Hal ini memberi syarat bahwa manusia yang notabene adalah makhluk yang tertinggi diciptakan Allah Subhanahu wa taala terlalu mulia untuk dijadikan korban. Sekalipun untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala, melainkan dianggap cukuplah seekor domba sebagai pengganti yang dijadikan korban terhadapnya. Ini isyarat kepada kita bahwa yang harus dibunuh, yang harus disembelih, dan yang harus dikorbankan bukanlah manusianya, tetapi adalah sifat-sifat kebinatangan yang melekat pada diri manusianya itu sendiri, yang diwujudkan secara simbolik dengan seekor domba dalam rangka kurban atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah, tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya, akan tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaannya. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semangat korban kita terus tumbuh dan kita harus yakin dengan kepasrahan harta yang kita gunakan untuk berkorban di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Hadirin jamaah salat Jumat rahmatullah, yang terakhir yaitu yang ketiga adalah ibadah haji. Dalam ibadah yang menjadikan rukun Islam kelima ini, kita juga diajarkan nilai-nilai kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, saat menjalankan ibadah haji, kita harus jauh-jauh pergi ke tanah suci, meninggalkan saudara-saudara kita yang kita cintai, dan memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga harus merelakan diri untuk mengeluarkan banyak harta agar bisa pergi ke Baitullah untuk menyempurnakan keislaman kita dengan berhaji. Bukan hanya dari sisi materi, saat ini kita juga mengetahui bersama betapa panjangnya waktu antrean sampai dengan puluhan tahun agar kita bisa berangkat haji. Ini mengandung hikmah bahwa kita harus tetap berusaha untuk bisa berangkat ke tanah suci dengan upaya mendaftarkan diri, lalu setelah itu kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senada dengan kepasrahan untuk mengeluarkan harta dan lamanya waktu tunggu ini, Allah mengawali firman Allah melalui perintah haji dengan kata-kata lillah. Dalam Al-Quran surat Ali Imran, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tetap beriman dan bertakwa, karena tanpa iman pertahanan kita akan roboh. Dan mudah-mudahan kita tahun ini yang belum bisa berangkat haji ke Baitullah, kita doakan, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun depan kita berangkat haji. Dan bagi kita yang belum bisa berkorban, sekali lagi ayo kita tekad kuatkan untuk berazam bahwa tahun depan pasti bisa berkorban. Hadirin nanti Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kita yang saat sekarang ini belum ada harapan berkorban, belum ada harapan untuk pergi haji, mari kita bersama-sama semangatkan untuk sholat subuhnya berjamaah. Lalu kita duduk berzikir sampai dengan waktu isyraq. Lalu sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan pergi haji dan umrah. Kata Rasulullah, tamatin, sempurna. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ikum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah azim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqallahu ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izal islam wal muslimin wa dila syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasruddin waqtul man khadalal muslimin wa damir a'da'ad-din wa ali kalimatika yaumiddin. Allahumma dfa'anal bala wal waba wa zalazila wal mihan wa su'al wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma baton an baladina Indonesia khususah wa sir buldanil muslimin amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة